Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati insan Pelindo sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dasar-dasar K3. Insan Pelindo yang sehat dan selamat. Kita mulai dengan melihat statistik kecelakaan kerja di Pelindo, di mana sejak merger sampai dengan Mei 2023 telah terjadi total 434 insiden yang terjadi di pelabuhan dengan 25 fatality, 62 cedera, dan 184 property damage. Di mana mayoritas kejadian tersebut disebabkan oleh faktor manusia. Siapa yang berperan mencegah kecelakaan kerja tersebut? Mari kita sama-sama belajar apa itu kesehatan dan keselamatan kerja. Berdasarkan Peraturan Perundangan RI Nomor 50 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 2, pengertian K3 di tempat kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Negara menjamin kepada setiap pekerja atas hak untuk mendapatkan perlindungan atas K3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 huruf A tentang ketenagakerjaan. Apa tujuan K3 bagi kita insan Pelindo sekalian? Yakni untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Insan Pelindo, mengapa kita harus menerapkan K3? Operasi pelabuhan yang beroperasi 24/7 mengandung banyak risiko dan bahaya terkait, seperti tumpahan minyak, tabrakan, kegagalan, kecelakaan truk, cedera, dan personel yang meninggalkan kapal. Pelabuhan salah satu sektor usaha yang berisiko tinggi di mana Pelindo bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesehatan kerja serta keamanan lingkungan maritim. Diperlukan model keselamatan yang berorientasi pada kepemimpinan dan komitmen yang dapat memberikan rasa aman. Juga Pelindo mengimplementasikan KPI atau Key Performance Indicator, program keselamatan dan kesehatan kerja berupa angka kecelakaan kerja, fatality, dan performance di lingkungan kerja. Insan Pelindo, mari kita coba lihat risiko kerja di pelabuhan secara statistik yang menjadi penyebab utama kecelakaan fatality di pelabuhan. Yakni antara lain, 1. Bekerja di bawah muatan, di mana kegiatan bongkar muat menggunakan berbagai alat berat berpotensi fatal saat berada di bawah muatan tersebut. Yang kedua, kendaraan bergerak dan lalu lintas pelabuhan sebagai kegiatan operasional dari kendaraan bergerak berisiko tinggi. Yang ketiga, bekerja dekat air di dermaga yang berisiko tinggi bagi pekerja untuk jatuh ke laut. Yang keempat, jalur pejalan kaki atau pedestrian yang menjadi aspek untuk menjaga risiko tinggi tetap dipertahankan. Yang kelima, memiliki berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bekerja di ketinggian. Insan Pelindo, saat terjadi insiden yang menderita kerugian antara lain adalah karyawan serta dampaknya, perusahaan serta dampaknya. Sebagaimana fenomena gunung es, kecelakaan kerja di mana biaya dan kejadian di atas permukaan hanya menggambarkan 10% dari 90% biaya lain dan kegiatan lainnya yang tidak terlihat di bawah permukaan. Yang bisa mencegah kecelakaan adalah saya, Anda, kita semua yang bertanggung jawab menjaga keselamatan kerja di tempat kita masing-masing. Insan Pelindo, kita juga perlu aware terhadap penyakit akibat kerja atau PAK. Gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan dan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan dapat berupa anemia, gangguan penglihatan, gangguan paru-paru, dan lain-lain. Hal-hal tersebut di atas dapat dicegah dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala atau MCU atau medical check-up, dan tentunya dari perusahaan dengan menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan berupa penyediaan klinik kesehatan serta program kesehatan kerja berupa Fit to Work. Kita semuanya tentunya memiliki harapan dan keinginan dari para pekerja, yakni untuk datang dan pulang dalam keadaan sehat dan selamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zero Accident. Halo insan pelindo. Video micro learning ini dibuat sebagai informasi bagi insan pelindo yang masih belum mengetahui atau membedakan antara apa itu bahaya dan apa itu resiko. Dan juga belum membedakan apa itu insiden, apa itu accident, dan apa itu near miss. Kita mulai dari bahaya dan resiko. Insan pelindo pasti sering mendengar istilah dari apa itu bahaya. Berdasarkan definisi ISO 45001 pada klausul 3.19, bahaya atau yang dikenal dengan hazard adalah sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera atau sakit. Lalu bahaya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tindakan tidak aman, kedua adalah kondisi tidak aman. Berikut adalah contoh-contoh tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Sekarang insan pelindo sudah mengetahui definisi bahaya. Sekarang kita cari tahu apa itu risiko. Pada ISO 45001 menjelaskan risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja atau terpaparnya seseorang pada suatu bahaya. Untuk memudahkan apa itu risiko, kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah low, yang kedua adalah medium, ketiga adalah high, yang terakhir adalah ekstrim. Untuk memudahkan pemahaman insan pelindo, berikut video untuk memahaminya. Ada 2 TKBM yang sedang bekerja di atas peti kemas tanpa menggunakan alat pelindung diri, yang pertama. Yang kedua adalah bekerja tanpa pelindung tepi dan berpotensi TKBM tersebut terjatuh. Maka dilihat dari kondisi tersebut, nilai risikonya adalah high, karena aktivitas tersebut dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan juga kematian. Lalu pasti insan pelindo bertanya-tanya, apa tugas kami, khususnya petugas K3? Yang pertama tugasnya adalah eliminasi aktivitas tersebut atau bahaya tersebut. Kalau tidak bisa, berarti lakukan sebuah pengendalian agar risiko tersebut menjadi rendah dan pekerjaan tersebut menjadi aman. Baik, sekarang insan pelindo mengetahui perbedaan bahaya dan risiko. Sekarang kita lanjut yuk, perbedaan antara insiden, accident, dan near miss. Kita mulai dari insiden. Insiden sendiri adalah kejadian yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan, yang bisa saja menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan apapun. Jika masih belum menimbulkan kerugian atau apapun, maka disebutnya insiden. Sedangkan accident yang depannya A, itu adalah kejadian yang tidak diharapkan dan menimbulkan kerugian. Sedangkan near miss, kejadian yang tidak diharapkan tetapi tidak menimbulkan kerugian. Nah, untuk memudahkan insan pelindo, berikut videonya. Ini merupakan kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, dan near miss. Yang terakhir adalah eksiden. Dalam satu kejadian fatal, meninggal dunia, diperkirakan terdapat 600 kejadian near miss. Maka menekan jumlah perbuatan atau kondisi tidak aman akan mencegah timbulnya insiden fatal. Insan pelindo pasti bertanya-tanya, apakah kejadian eksiden wajib diinvestigasi, sedangkan near miss tidak perlu. Kejadian eksiden dan near miss perlu dilakukan investigasi. Kenapa? Jika near miss tersebut tidak dilakukan investigasi, maka berdampak timbulnya eksiden atau near miss akan berubah menjadi eksiden dan menimbulkan kerugian hingga kematian. Pada video micro learning ini, saya berharap insan pelindo udah tidak salah lagi membedakan apa itu bahaya dan apa itu resiko. Dan juga membedakan apa itu insiden, apa itu eksiden, dan apa itu near miss. Semoga video kali ini bermanfaat untuk insan pelindo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zero Accident. Pada Insan Pelindo, kami akan menjelaskan tentang hierarki pengendalian risiko. Awalnya kami akan menjelaskan tentang definisi. Terkadang kita suka tertukar antara definisi bahaya atau definisi risiko. Jadi bahaya itu adalah suatu potensi yang sewaktu-waktu bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan ataupun pekerja. Sedangkan risiko adalah suatu ukuran perpaduan antara peluang dan frekuensi yang dapat menyebabkan dampak yang diakibatkan oleh suatu insiden. Lalu, apa definisi pengendalian risiko? Pengendalian risiko adalah upaya untuk menghilangkan atau menurunkan peluang, frekuensi terjadinya insiden, dan juga dampak yang diakibatkan oleh insiden tersebut dengan melakukan upaya-upaya terhadap sumber bahaya, peralatan kerja, lingkungan kerja, dan juga terhadap pekerja itu sendiri. Apa hierarki pengendalian risiko? Namanya hierarki adalah tahapan-tahapan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Hal tertinggi untuk pengendalian risiko yang bisa kita lakukan adalah eliminasi. Eliminasi adalah upaya penghilangan sumber bahaya dari suatu proses kerja. Lalu yang kedua adalah substitusi, yaitu mengganti proses yang berbahaya dengan proses yang lebih tidak berbahaya atau material berbahaya dengan material yang tidak berbahaya. Yang ketiga adalah rekayasa engineering atau rekayasa teknis dengan memberikan pelindungan terhadap peralatan kerja sehingga tidak menimbulkan potensi bahaya. Yang keempat adalah pemberlakuan administratif atau pembatasan antara alat berat dengan pekerja. Dan yang kelima, yang terendah dalam hierarki pengendalian risiko adalah penggunaan APD, yaitu APD yang sesuai dengan standar dan yang wajib kita pakai. Efek pengendalian risiko terhadap bahaya dari masing-masing hierarki pengendalian risiko memberikan efek yang berbeda. Semakin tinggi hierarki yang kita lakukan akan semakin efektif, di mana jika kita melakukan eliminasi, bisa menghilangkan risiko hingga 75%. Substitusi akan lebih rendah dibandingkan eliminasi, sekitar 50% untuk menghilangkan risiko. Rekayasa engineering bisa menghilangkan risiko hingga 30%. Untuk administratif, menghilangkan risiko 10%. Namun penggunaan APD memberikan manfaat yang terendah, yaitu hanya memberikan manfaat menghilangkan risiko sekitar 5%. Contoh-contoh pengendalian risiko yang bisa kita lakukan antara lain eliminasi, yaitu menghilangkan pekerja di area yang sangat berbahaya atau berpotensi tinggi untuk terjadinya suatu risiko. Misalnya mengganti pekerja dengan CCTV. Juga yang kedua, contoh substitusi adalah mengganti proses yang berbahaya. Misalnya di lapangan siwai atau dermaga kita masih suka melihat cleaning service, kita bisa menggunakan mobil vakum untuk melakukan pembersihan terhadap area dermaga ataupun siwai tersebut. Dan juga contoh substitusi lain adalah kita suka melihat TKBM memanjat peti kemas, kita bisa memberikan main cage bagi TKBM tersebut, sehingga proses pemanjatan tersebut bisa digantikan. Yang ketiga, untuk rekayasa engineering, kita bisa melindungi alat-alat yang berputar seperti roda RTG ataupun roda QCC dengan memberikan bumper dan sebagainya. Juga bisa melakukan emergency stop, juga bisa memberikan alert saat alat bergerak sehingga orang-orang di sekitar menjadi tahu bahwa ada alat berat yang bekerja yang sedang bergerak. Dan juga dengan memberikan penerangan di malam hari. Untuk administratif, kita bisa melakukan rotasi kerja, juga bisa memberlakukan SOP. Dan yang kelima, APD, itu ada APD yang wajib kita pakai, seperti rompi, helm, sepatu safety, dan juga APD yang sesuai dengan pekerjaan, yaitu earmuff jika di area bisingan, atau pelampung jika bekerja di perairan. Untuk syarat pengendalian hierarki risiko itu ada 4. Empat-empatnya harus terpenuhi, yaitu efektif terhadap pengendalian risiko, dapat dilakukan sesuai dengan budget perusahaan, dan yang terakhir adalah tidak mengganggu proses produksi operasional dan pemeliharaan.
Oke, demikian penjelasan hierarki pengendalian risiko. Salam Zero Accident. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu insan Pelindo sekalian, perkenalkan saya Aditya Yuda Utama, SME HSSE PT Pelindo. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan pemahaman terkait ketanggap daruratan di tempat kerja, mulai dari apa itu tanggap darurat, jenis kedaruratan, penanganan kedaruratan, komunikasi tanggap darurat, dan pasca keadaan darurat. Sebelum kita mulai masuk ke materi inti, mari kita lihat gambar keadaan darurat berikut ini. Nah, pada contoh kasus di rumah kebakaran tadi, bencana tersebut sebenarnya dapat dicegah atau diminimalisir dengan penanganan yang tepat. Di antaranya, lakukan pemeriksaan dan ganti kabel daya secara berkala, jauhkan barang-barang yang sudah terbakar, matikan listrik, memastikan kesiapan alat pemadam, hindari merokok kecuali di area yang ditentukan. Dalam penanganan kedaruratan, prioritas yang diutamakan adalah prevention dan pencegahan. Dari kejadian tadi, insan Pelindo perlu mengetahui apa sebenarnya keadaan darurat itu. Keadaan darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Setelah mengetahui apa itu tanggap darurat, kita sekarang belajar jenis tanggap darurat itu apa aja. Pertama adalah keadaan darurat natural, teknologikal, dan sosial. Dalam penanganan kedaruratan, kita mengenal istilah golden hour. Golden hour adalah rentang waktu 60 menit setelah kejadian dan sangat penting karena intervensi medis yang cepat dan tepat selama golden hour dapat memiliki dampak besar pada kesempatan penyelamatan nyawa dan pemulihan pasien. Perlu insan Pelindo sekalian ketahui, penanganan kedaruratan dilakukan berdasarkan jenis kedaruratan yang terjadi. Contoh penanganan kedaruratan di tempat kerja antara lain kedaruratan kebakaran, kedaruratan kimia, kedaruratan lingkungan, dan kedaruratan sosial. Cara penanganan dan peralatan penanganan masing-masing kedaruratan tersebut tentu saja berbeda satu sama lain menyesuaikan dengan resiko dan potensi bahayanya sendiri. Dalam penanganan kedaruratan, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah yang harus dilakukan dan yang kedua adalah yang tidak boleh dilakukan oleh insan Pelindo sekalian ketika keadaan darurat. Setelah dilakukan penanganan keadaan darurat, maka insan Pelindo harus melaporkan kepada HSSE maupun security yang berisi tentang lokasi kejadian, tanggal dan waktu, kronologis kejadian, jumlah korban dan masalah lingkungan, kondisi korban, tindakan yang diperlukan, dan identitas lengkap pelapor. Komunikasi dan informasi awal kejadian dapat berpengaruh penting pada penanganan keadaan darurat dan meminimalisir kerugian yang timbul dari keadaan darurat tersebut. Setelah dilakukan penanganan, maka tahapan selanjutnya adalah investigasi. Di sini investigasi tujuannya adalah mengidentifikasi penyebab kejadian, mengenali potensi bahaya, memenuhi persyaratan peraturan yang ada, menentukan seberapa besar biaya yang ditimbulkan, menentukan tingkat pemenuhan terhadap regulasi yang terkait, dan proses untuk mendapatkan kompensasi kecelakaan kerja. Lalu, setelah proses investigasi, ketika insan Pelindo diminta keterangan, diharapkan untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya, berupa fakta, bukan anggapan atau asumsi. Fakta yang disampaikan berupa apa yang dilihat, apa yang didengar, dirasa lidah, dirasa kulit, dan dibau. Jadi,
Dari materi yang telah disampaikan, insan pelindo dapat mengerti jika keadaan darurat harus segera ditangani dengan tepat sesuai dengan jenis kedaruratannya. Peralatan dan metode penanganannya juga harus sesuai dengan keadaan darurat yang dihadapi. Hal ini semata-mata untuk meminimalisir kerugian yang timbul dari keadaan darurat itu sendiri. Selain itu, penanganan pasca keadaan darurat juga menjadi penting sebagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan dan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati insan pelindo sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan pemaparan terkait safety di pelabuhan. Mengetahui tentang bahaya dan risiko di pelabuhan, hingga apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh insan pelindo selama berada di area pelabuhan. Pelabuhan yang beroperasi 24 jam, 7 hari memiliki banyak potensi bahaya dan risiko seperti tumpahan minyak, tabrakan, kegagalan, kecelakaan truk, cedera, dan personel yang meninggalkan kapal. Insan pelindo pasti sudah mengetahui bahwa pekerjaan di area pelabuhan merupakan suatu pekerjaan yang memiliki bahaya dan risiko akan kecelakaan kerja. Maka dari itu, insan pelindo perlu memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang baik di area pelabuhan maupun di luar pelabuhan. Dari penjelasan tersebut, ada 5 kategori penerapan K3 pelabuhan yang harus insan pelindo perhatikan selama berada di pelabuhan agar terhindar dari bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Antara lain, bekerja di bawah muatan, kedua kendaraan bergerak lalu lintas pelabuhan, bekerja di dekat air, area pejalan kaki, dan bekerja di ketinggian. Pertama, bekerja di bawah muatan. Kegiatan bongkar muat menggunakan berbagai alat berat berpotensi fatal saat berada di bawah muatan tersebut. Dari penjelasan singkat itu, insan pelindo harus melakukan antara lain menghindari berdiri atau melintas di bawah muatan yang sedang diangkat, menggunakan alat pelindung diri atau APD yang standar, dan berada di area yang aman. Selain itu, insan pelindo tidak boleh melakukan hal antara lain berdiri atau melintas di bawah muatan yang sedang berada diangkat atau tindak kendaraan yang diangkat, tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar. Kedua, kendaraan bergerak dan lalu lintas pelabuhan. Kegiatan operasional dari kendaraan bergerak berisiko tinggi terhadap aspek keselamatan. Dari penjelasan singkat ini, insan pelindo harus melakukan antara lain berkendara sesuai dengan kecepatan yang dianjurkan, menggunakan sabuk keselamatan, memperhatikan rambu keselamatan, tidak berhenti di lintasan speeder dan jalur-jalur yang ada alat berat atau RTG, dan melakukan pemeriksaan alat angkat angkut sesuai dengan periodik secara berkala untuk memastikan kesiapan alat tersebut. Selain itu, insan pelindo tidak boleh melakukan antara lain berhenti di lintasan speeder dan jalur alat berat atau crane, dan menggunakan handphone saat kita berkendara. Ketiga, bekerja di dekat air. Selama ini, ketika kita bekerja di dekat air, insan pelindo harus melakukan atau memperhatikan dan mentaati batas pencegah jatuh ke air, seperti pagar, garis atau rambu pembatas, selalu berhati-hati saat bekerja di dekat air, menggunakan peralatan pencegah jatuh ke air seperti tangga kapal berbagai jala, serta memasang peralatan pertolongan jatuh ke air, kemudian memakai alat penolong jatuh ke air, seperti rompi pelampung, ban pelampung, dan membantu menolong orang lain yang terjatuh ke air dengan melempar alat pertolongan. Ada juga yang tidak boleh dilakukan oleh insan pelindo, yaitu kita tidak boleh panik ketika terjadi suatu insiden atau kecelakaan kerja. Menggunakan alat pertolongan jatuh ke air yang rusak atau tidak sesuai standar, bergurau bahkan mendorong orang lain ke air, dan duduk-duduk tidak boleh berkaitan atau bergurau di pinggir dermaga. 4. Area pejalan kaki. Operasional kendaraan bergerak dan alat berat yang cukup tinggi mengakibatkan jalur pejalan kaki menjadi aspek yang berisiko tinggi. Hal yang harus insan pelindo lakukan adalah berjalan di jalur pejalan kaki yang telah ditentukan, menggunakan alat pelindung diri, mulai dari safety vest, safety helmet, safety shoes, dan menjaga jarak dengan kendaraan yang bergerak. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh insan pelindo adalah tidak menggunakan handphone saat berjalan di lokasi kerja, tidak berjalan di lokasi-lokasi yang ada tanda rambu dilarang berjalan, dan tidak turun atau meninggalkan kabin kendaraan saat berada di area kerja. 5. Bekerja di ketinggian.
Pelabuhan atau terminal memiliki berbagai jenis kegiatan di ketinggian yang berisiko tinggi. Bekerja di ketinggian tentulah tidak aman ketika kita tidak menjalankan aspek kegiatan pengamanan yang sesuai. Hal yang Insan Pelindo perhatikan yaitu ketika bekerja dalam keadaan sehat dan juga kita harus menggunakan alat pelindung diri dan mencegah jatuh yang sesuai saat bekerja di ketinggian. Kemudian hal yang tidak boleh dilakukan oleh Insan Pelindo adalah dilarang memulai pekerjaan di ketinggian tanpa menggunakan alat pencegah jatuh, alat pelindung jatuh, serta tanpa pengawasan. Tidak menggunakan APD yang sesuai dan tidak menggunakan peralatan seperti tangga yang tidak sesuai saat kita berada di ketinggian. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, Insan Pelindo sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama beraktivitas di pelabuhan, guna memahami potensi bahaya dan risiko yang ada di pelabuhan, sehingga kita bisa bekerja dengan aman serta selamat, serta mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja di pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan baik ini, marilah kita sedikit mempelajari terkait proses bisnis kepelabuhanan yang ada di pelabuhan kita. Saya harapkan dengan pemaparan materi ini, para audiens memiliki gambaran terkait proses bisnis kepelabuhanan, mulai dari sebuah kapal tiba sampai dengan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan. Proses bisnis kepelabuhanan dimulai dari kedatangan kapal. Saat kapal tiba di outer bar perairan Wajib Pandu. Nah, pada saat kapal tiba di outer bar, maka agen pelayaran akan membuat PKK, mengajukan PKK kepada KSOP untuk mendapatkan nomor PKK yang akan digunakan sebagai ID, sebagai identitas kapal tersebut untuk seluruh kegiatan yang akan dilakukan kapal tersebut di area pelabuhan di bawah regulasi KSOP setempat. Jadi nanti nomor PKK ini akan digunakan di semua terminal operating system kita, baik dari sisi terminal maupun di sisi pelayanan kapal. Selanjutnya setelah PKK ini disetujui oleh KSOP dan terbitlah nomor PKK, maka pihak keagenan akan membuat SPPK kepada PBM sebagai dasar PBM untuk membuat operation plan. Nah, di operation plan ini biasanya PBM akan mengundang mulai dari pemilik barang, keagenan, bahkan buruh. Nanti di situ akan dibicarakan kegiatan apa yang akan dilakukan, alat-alat yang akan digunakan, bahkan sampai dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghandle kegiatan ini sesuai dengan durasi nanti yang akan ditetapkan. Jadi operation plan ini sangat penting sekali sih buat kita di pelabuhan agar kegiatan itu bisa berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala yang berarti. Selanjutnya BUP akan membuat rencana penambatan kapal atau RPKRO berdasarkan permohonan barang yang ditujukan kepada BUP. Dokumen RKBM dan RPKRO ini nantinya akan di-approve oleh KSOP lewat portal Inaport.net. Nah, yang perlu kita cermati adalah pada saat kapal ini tiba di pelabuhan dan hanya akan melakukan kegiatan seperti bunkering air tawar atau bahan bakar, ya tidak ada bongkar muatnya seperti itu, maka RKBM ini tidak diwajibkan untuk ajukan, hanya perlu RPKRO. Setelah RKBM dan RPKRO ini di-approval oleh KSOP, maka PBM akan mengajukan permohonan pelayanan barang kepada BUP berupa penerbitan SPMK kepada PBM tersebut. Jadi SPMK ini sangat penting, ini adalah dasar PBM untuk memulai pekerjaan. Jadi tanpa adanya SPMK ini, kegiatan itu tidak akan bisa berlangsung. Ini akan jadi filter buat teman-teman kita di lapangan, contohnya di KIT. Jadi kalau tidak ada SPMK, otomatis nanti alat angkat, alat angkutnya itu tidak bisa masuk ke area pelabuhan dan tidak bisa memulai kegiatan. Tahap selanjutnya setelah RPKRO dan RKBM itu disetujui, maka terminal itu akan mengundang agen pelayaran untuk melakukan berthing plan meeting. Tujuannya adalah untuk menetapkan di mana kapal ini akan disandarkan dan berapa lama durasi yang diberikan kepada kapal tersebut untuk berkegiatan.
Biasanya untuk durasi ini kita akan mengacu pada standar kinerja yang sudah diberikan dan ditetapkan untuk wilayah pelabuhan tersebut. Nah, hasil dari berting plan meeting ini juga nanti akan disampaikan ke KSOP sebagai pengawasan dari sisi regulator. Setelah tambatan ditetapkan, maka agen pelayaran akan mengajukan SPK kepada divisi pelayanan kapal, tentunya juga dengan persetujuan KSOP sesuai dengan hasil rapat tambatan yang telah dilakukan sebelumnya. Atas dasar SPK tersebutlah, maka petugas pandu dan tunda melakukan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang diminta, yang tercantum di dalam SPK yang diajukan tersebut. Selanjutnya, petugas pandu dan tunda akan melakukan realisasi pekerjaan, kapal bertambat dengan aman. Selanjutnya, kegiatan bongkar muat bisa dimulai. Kegiatan bongkar muat ini biasanya kalau di terminal sebelum kegiatan itu dimulai dari aspek safety-nya nanti dari terminal akan melakukan safety briefing untuk meningkatkan awareness mereka terhadap keselamatan kerja pada saat melakukan kegiatan bongkar muat tersebut. Lalu setelah kegiatan bongkar muat ini selesai, maka agen pelayaran ini perlu mengajukan kembali yang namanya SPOG. SPOG ini diajukan apabila kapal tersebut setelah dari tambatan akan berpindah ke area labuh atau area di sekitar pelabuhan yang masih dalam lingkup wilayah perairan wajib pandu. Namun apabila kapal ini setelah dari terminal kita akan berangkat langsung ke pelabuhan selanjutnya, maka agen pelayaran ini akan mengajukan SPB. Tentu saja ini juga atas approval dari KSOP. Dan setelah SPOG dan SPB ini terbit, maka agen pelayaran akan mengajukan permohonan penerbitan SPK lagi kepada divisi pelayanan kapal untuk meminta pelayanan pandu tunda kegiatan kapal keluar dari tambatan. Atas dasar SPK tersebut, maka pandu dan tunda akan merealisasikan permohonan mereka sesuai dengan yang tercantum dalam SPK dan kapal pun berangkat. Setelah pandu turun dari kapal, maka selesailah satu siklus proses bisnis kepelabuhanan di pelabuhan kita. Baik, dengan pengetahuan tentang proses bisnis kepelabuhan secara singkat ini, diharapkan para audiens memiliki sedikit gambaran terhadap apa-apa saja pelayanan yang kita berikan dalam bisnis kepelabuhanan. Perlu diingat bahwa dalam satu siklus pelayanan ada beberapa divisi yang bergantung satu sama lain, demi kelancaran proses bisnis yang ada di pelabuhan kita tercinta ini. More we know, much better service we can deliver. Tetap berkarya, tetap belajar, demi service excellent sebagai tujuan utama kita. Salam Pelindo.